Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. Lalu Daud makin lama makin bertambah kuat, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Lalu Daud makin lama makin bertambah kuat, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Judul renungan pagi hari ini, Teguh dan Bertumbuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang ingin bertumbuh, entah dalam karir, pelayanan, keluarga, ataupun iman. Tapi kenyataannya kita sering merasa stuck. Kita sudah berusaha, berdoa, bahkan berkorban, tapi perubahan terasa begitu lambat. Ayat hari ini memberi kita kunci penting untuk pertumbuhan yang sejati. Bahwa pertumbuhan yang sejati bukan sekedar cepat, tapi juga teguh dan disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konteks ayat ini terjadi setelah Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Tapi perjalanan ke titik ini tidak mudah. Kita ingat bahwa Daud dikejar, disalahpahami, dan harus menunggu bertahun-tahun lamanya sebelum janji Tuhan itu tergenapi. Namun 1 Tawarikh pasal 11 ayat yang ke-9 mencatat hal yang luar biasa. Di situ dikatakan, Daud makin lama makin bertambah kuat. Dan di situ pula dikatakan, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa pertumbuhan Daud bukan karena strategi politik, bukan pula karena kekuatan militer atau popularitas. Tetapi ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa Daud bertumbuh oleh karena penyertaan Tuhan. Kata makin lama makin bertambah kuat juga menunjukkan sebuah proses yang bertahap, namun stabil. Tuhan bukan hanya hadir sesaat, tetapi menyertai Daud terus-menerus, bahkan di musim-musim yang sulit di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman yang serba instan ini, jujur kita seringkali tidak sabar dengan proses Tuhan. Namun demikian, lewat ayat ini Bapak Ibu rekan-rekan kita kembali diingatkan bahwa pertumbuhan itu adalah sebuah proses. Pertumbuhan itu bukan sesuatu yang instan sifatnya. Daud tidak langsung menjadi raja setelah ia diurapi oleh Samuel. Ada proses yang begitu panjang, bahkan ada ujian dan penderitaan yang dihadapi oleh Daud sebelum dia mendapatkan posisi sebagai raja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali hari ini Anda juga sedang diproses oleh Tuhan. Barangkali itu di tempat kerja Anda, di dalam keluarga, maupun barangkali di dalam pelayanan Anda. Lewat kisah ini Bapak Ibu kita juga kembali diingatkan bahwa yang membuat kita bertumbuh juga ternyata bukan hanya sekedar kemampuan kita. Kita bertumbuh semata-mata bukan karena kepintaran kita, karena pengalaman kita. Tetapi kita ingat juga bahwa di dalam pertumbuhan, ya, kita juga membutuhkan penyertaan Tuhan. Tuhanlah yang membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Tuhanlah yang membuat keberhasilan. Nah, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, lewat bagian firman Tuhan ini, kita kembali diingatkan bahwa untuk bertumbuh itu membutuhkan proses. Untuk bisa menjadi berhasil, sukses, Anda membutuhkan proses. Dan yang paling penting yang
kita diingatkan adalah bahwa di dalam keberhasilan itu tak lepas dari penyertaan Tuhan. Itu sebabnya kalau hari ini Anda sedang diproses, mari kita sabar dengan proses yang Tuhan izinkan terjadi. Dan mari kita tidak hanya mengandalkan kemampuan diri, tetapi biarlah kita juga mengandalkan penyertaan Tuhan. Daud bertumbuh dan Daud berhasil oleh karena Tuhan semesta alam menyertainya. Biarlah hari ini di dalam segala pertumbuhan Anda kiranya melibatkan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk sabar dalam proses, dan ajar kami untuk setia di dalam perjalanan proses yang Tuhan izinkan. Seperti Engkau menyertai Daud, sertailah kami hari ini, agar kami terus bertumbuh dan makin besar oleh karena penyertaan-Mu. Tuhan tolong, Tuhan topang kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.